Ada amin? Oke, vision daripada GGA, katakan sama-sama. Transformation by partnering with the power of love for the sake of others. Perubahan kita itu nguntungin orang lain. Perubahan kita menjadi saksi bagi orang lain. Correct? Betul apa tidak? Sehingga kita bisa ngomong, berhasil di Ruth, berhasil di saya. Karena Tuhan tidak beda-bedakan orang. Do you understand? So jangan bandingin dirimu sama orang lain. Orang Tuhan aja gak bandingin kamu. Kenapa kamu bandingin kamu dirimu dengan orang lain? Panggilan setiap orang beda. Bentuk kita beda. Jenis kelamin kita berbeda. Gak semua sama. Dan jenis kelamin kita, badan kita hanya untuk memenuhi reproduksi, multiplikasi daripada utusannya Yesus. Gak cuma satu Tuhan. Benih yang ditabur satu, dia akan tuai. Kalau Yesus gak mati, dia gak akan nuai jiwa-jiwa. 7,6 miliar selamat menerima dia. Are you hearing me? Yohanes 12 berkata, kecuali biji jatuh dan mati, percuma. Itu biji tetap satu. Tapi Yesus manusia pertama yang berikan nyawanya, supaya dia bisa menerima nyawa lebih banyak lagi sebagai anak Allah. Kemuliaan bagi Tuhan, amen. So, katakan sama-sama, saya dipanggil Yesus. Salam Pak semua, Pak Minto juga nanti ada pengumuman luar biasa, nanti ada yang ngomongkan ya. Untuk Pak Minto, untuk persiapan Natal, Advent, which is just amazing. Kita mau tepuk tangan sama generasi kampus Ignite. Nanti kalian lihat dramanya, mantap Jo. Luar biasa, behind the scene-nya luar biasa. Ternyata kita banyak aktor, aktris di sini. Oke, bersama Om Heru. Melakukan rekaman suara semua. So saya mengundang kalian untuk betul-betul mendoakan acara Natal di Bali Desember 16 dan di Jakarta dengan kesaksian-kesaksian live yang luar biasa. God is in this place. Allah ada di tengah kita. Kalau sampai kamu gak ngalami apa-apa karena kamu tidak pernah kasih waktu pada Tuhan Allahmu. So Allah sangat cemburu karena kamu tinggalin dia. Jangan berkata bahwa Tuhan tinggalin kamu. What a song. Saya ganti loh. Waktu itu si Henry pilih lagu apa tuh? Si Natalie pilih lagu apa itu? Jangan tinggalkan aku. Good grief. Itu salah teologi ya men. Koreksi master teologi. Doktor teologi. Koreksi. Apa-apaan lagu menyedih. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Mana? Justru Tuhan yang nangis di Yesaya 52. Justru Tuhan yang nangis di Yesaya 60. Heran aku kok gak ada yang berseru padaku. Teriak dia loh. Heran aku gak ada yang doa. Kamu seperti perawan, kamu seperti mempelai. Udah dikawinin, gue diceraiin. Loh, kamu Israel yang nyerahin kok. Bahkan Allah berkata, aku, hey. Kalau saya jadi Tuhan mesti ada tambahan ini, gila loh. Gua hamil lu, aku ukir namamu, muka 7,6 miliar muka manusia di telapak tangan Tuhan loh. Karena telapak tangan Tuhan tinggal segede tanganmu. Seluruh samudra di seluruh bumi segenggam tangan Tuhan. Betapa besarnya tangan Tuhan itu. Berapa besarnya Allah kita itu. Jangan dipatokin dengan kepandaian intelektual kamu. Lulusan akademismu juga gak bisa membereskan hidupmu kok. Itu juga cuma akademis bagian apa, gak bisa semuanya. Kalian yang tahu semuanya inside out adalah Tuhan. Ada amin. Dia yang menjaminkan sumpah kalau ngomong. Pakai kata sumpah lagi di Alkitab. Aku takkan meninggalkan engkau. Gak mungkin gue biarin lo. Berani-berani ngomong. Jangan tinggalkan engkau. Ganti tuh lagu saya bilang. Apakah kita semua butuh ditransformasi? Dengan kuasa apa? Kasih Allah. Dan siapa kuasa kasih Allah itu? Roh Kudus. Buka Roma 5 ayat 5 sebentar. Ada waktunya lihat slide, ada waktunya buka Alkitab. Ada yang kemarin khotbah di Bali membunuh narsis. Dan sampai tadi pagi menjadi renungan pribadi para narsis. Dari apa? Babi guling itu singkatannya apa? Bigul? Enggak, bully apa? Bigul? Bigul. Dari bigul. Hanya butuh kemasukan nafsu rakus untuk jadi bigul. You know. Aduh kau. Right?
Apalagi kalau tiap kali sebelum makan mesti minum obat kolesterol, mesti minum obat segala macam. Habis makan terus enak ya, habis itu tertuduh. Siapa pernah makan terus tertuduh? Angkat tangan dikit-dikit. Ayo narsis, angkat tangan. Penipu-penipu angkat tangan. Hari ini jangan nipu di hadapan Tuhan. Siapa yang habis makan nasi langsung, ini kalau nggak makan, aduh ikan asin. Pakai rawit, pakai jeruk nipis, pakai cabai, nggak pakai nasi. Rugi, sikat jo, nasinya pengepul asapnya. Langsung makan, setelah makan, aduh enak banget ya. Terus rasanya tertuduh sekali langsung ke WC. Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang selalu menegosiasi di pikirannya sebelum makan? Cuma sekali-kali kok, kan gak setiap kali. Sekali setahun aja. Gak apa-apa ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Siapa yang suka negosiasi seperti itu? You have self-talk, you know. Kalian ada pembicaraan pribadi ke dirimu sendiri and nobody knows. Hanya Tuhan dan engkau. Siapa itu? Angkat tangan. Gini. Apalagi kalau udah diet. Well, not bad. Are you okay? Yen, kamu ketawa sampai jatuh sih Yen. You're so funny, I'm so funny today. Okay. Iya. So dengan kata lain pergumulan kalian itu sama siapa? Sama iblis, sama makanan, atau sama dirimu sendiri? So this morning kamu akan berbicara kepada jiwamu. This morning kamu akan belajar dari Tuhan bagaimana mengizinkan Tuhan beresin jiwa kita. Yang selalu bikin tak word, perang di dalam batin kita tarik-tarian sendiri. Dan capek hidup seperti itu. Padahal yang bikin kamu capek bukan iblis. Pikiran yang dipengaruhi iblis karena daging itu masih tubuh dosa. Roma 5 ayat 5. Yuk kita katakan sama-sama. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kita katakan sama-sama. Pengharapan ekuivalen dengan iman. 1, 2, 3. Ya karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita belum. Jadi kamu lebih baik kalau mau berubah dari narsis menjadi seperti Kristus. Lebih baik melihat yang belum kelihatan atau melihat yang kelihatan terus. Jadi kalau matamu dan perhatianmu lebih ke yang kelihatan. Yang ada di gadget kamu. Dari makanan, resep, jualan, korden, sikat WC. Obat bersihin batu, shampoo, berwarna rambut, sampai musik-musik, orkestra, filharmonik semua komplit ada di sosmed kita, terutama Instagram, right? Betul tidak? So kalau kita lebih 8 jam di situ, and cuman kasih 8 menit sama Tuhan, kira-kira kapan kamu akan ditransformasi? Ada yang bisa punya kalkulator? 8 jam versus 8 menit. 240 menit versus 8 menit. 30 banding 1. Kira-kira kamu akan serupa apa? Yang ada di sosmed atau yang seperti yang tidak kelihatan? Lebih ke sosmed. So you know you're mad. Because you watch the sosmed, that's why you're mad. Madly in love with the world. Jatuh cinta dengan dunia yang bikin kamu full of lust. Dibangkitkan nafsunya. Tidak ada presentasi. Siapa yang suka nonton Instagram Oma Eli? Gak tahu Oma Eli? Gak tahu? Kamu bikin saya lebih parah, jelek amat sih jadi gue yang tahu sendiri. Halo? Siapa yang pernah nonton Oma Eli? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tuh begini gitu loh, jangan begini dong. Apa itu kayak setengah-setengah malu, ngaku kagak, kayak mati kagak, hidup kagak tuh. Halo, siapa yang suka nonton Instagram Oma Eli? Tinggi-tinggi. Hah? Iya pasti dong, keluarga Oma Koro kalau nggak nonton itu nggak lucu, bukan Oma Kora itu artinya tuh. Satu keluarga makanan semua kayak isinya tuh. Nah, dengan baik-baik. Si chefnya, I think the owner is the owner. Okay, a young guy,
I think dia graduate dari Italia, dari Milan. Mulainya di ujung sini nih, seberangnya rel kereta api di Halimun. That's the kitchen. Okay? Itu selama pandemi itu mulailah bisnis Oma Eli. I mean just the name make people interesting, penasaran. Gitu loh, Roni. Pemasaran bikin orang penasaran. Dia ketawa di ujung sana tuh. Saya lagi ajarin Doni marketing itu apa tuh. Okay? Marketing sama sales beda. Sales butuh algojonya, ketok langsung. Okay? Tapi marketing, you entice, kamu curi perhatian. Kalau marketing gak nyuri perhatian, bukan marketing. Tontonan belaka. Marketing harus bikin orang ngiler. So the chef go like this. Hanya bikin coffee latte atau pasta atau ice cream. Dari cara dia megang, omongannya, body posturnya, itu kameramennya jago banget itu. Sampai kita yang gak suka, yang lagi kepikiran takut naik setengah kilo di kiri dan kanan. Oke, bukan kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada gemuk, you know. Anda suka nyanyi seperti itu? Depan belakangku ada gemuk, right? Lagi mikir-mikir gak mau makan itu. Kepingin bahkan order. Nah that's marketing. Right? So tujuan daripada sosmed tidak lain dari apa? Strategi setan sejak before. Pada waktu dia sudah dibuang dari surga, sudah diatur. Bagaimana cara menarik perhatian daripada umatnya Tuhan. Apa yang bikin Hawa jatuh dalam dosa? Apa? Bukankah perhatiannya dicuri? Betul betul tidak? Justru buah yang dilarang dimakan justru itu diperhatikan terus kan? Right? Attract attention, mencari perhatian versus paying attention. Ditarik versus bayar perhatian. So kalau setan narik kamu, kamu bayar sama hidup kamu. And you know when you pay attention, you give your life loh. Seluruh fokus perasaan sampai bisa beli makanan. Of course perasaanmu, nafsumu, pikiranmu, kehendakmu jatuh kepada what is attracting you. So the devil attract. Dan sekarang di dunia bisnis ada law of attraction. Gak ada cara lain. Kalian bisa sukses atau hancur hidupmu. Tergantung what is attracting you. And John Maxwell berkata, you want to be successful? You have to be attractive to all the target market yang kamu mau attract. So that's the law of attraction. Kalian gak akan mungkin bisa menangin jiwa if you're not attractive. Kalian gak akan mungkin bisa menarik siapapun ikut Yesus because you're not attractive enough to be a follower of Jesus. But if you're attractive, people will ask and people will follow, people will study, people will ngintip-ngintip, you know. What's the difference? Nah, hari ini, what you do sampai orang kepingin ngintip-ngintip dan kepingin tahu apa yang kau lakukan, itu namanya misi. What you do is the mission. So apa yang kita lakukan adalah kita fokus kepada yang gak mengecewakan. Semua rancangan Tuhan gak mengecewakan kan? Right? Iman tidak mengecewakan, betul apa tidak? Tidak kelihatan tapi terbukti. Terbuktinya dari mana? I know I'm gonna have it. Sama kayak orang dapat kesembuhan ilahi. Sama kayak orang mendapat terobosan ekonomi. You know akan ada seasonnya, waktunya, momennya. Di mana surga kerajaan Allah intervensi kehidupan kamu. Pada waktu itu belum kelihatan apa-apa. Tetapi sudah timbul di hati. Adiknya Ibu Tili, Ibu Penelope yang sembuh dari bukan stroke, autoimun lumpuh gitu di BSD kemarin waktu Pastor Mami datang khotbah. Dia gak sembuh dari stroke loh. It is kelumpuhannya bukan stroke otak. Bukan stroke jantung. So kakaknya semakin ambil waktu. Kan karena kakaknya udah ikut sel. Kakaknya ikut EHS. So dia spend time with me. And dia ceritain semuanya. Adik saya bukan stroke. Itu autoimmune disease. Sampai bisa lumpuh loh. And mengerikan sekali. And the whole family tahu apa yang terjadi. Dan ini menjadi tutur kata pembicaraan juga bagi kakak adiknya, siblingnya daripada Ibu Penelope. Now the whole family is talking
Pak GGA. Tidak saja GGA itu keluarga yang ini gereja kok lain ya. Nomor satu layarnya gede banget. Jadi orang tua-tua enak ngelihatnya. Udah menang 1 poin. Yang kedua orangnya baik-baik, sopan, aku disambut. Poin kedua. Tepuk tangan dong Melani. Mainnya boleh ketawa. Sekalipun hidupmu penuh air mata dan goncangan tapi kamu bisa ketawa. Ada tetap hiburan dari Tuhan. Right? So dari orang-orang luar yang kamu orang-orang baru. Kamu bisa berdialog to hear, don't talk. To hear them. Kalau kita dengar, kita bisa thank God, kita bisa improve. Tapi kalau kita sekedar adu-aduan ngomong, oh ya memang di GG begini, no. We want to improve. So kita lebih baik jadi pendengar daripada pembicara. Ada amin? So sekarang dia sudah mulai jalan, udah mulai berdiri, udah kepake kekuatan sendiri. Dia stop terapi, sekarang sesuai nasihat Pastor Naomi, you need to go to therapy. Kamu mesti pergi ke terapi. Gak bisa, kenapa? Karena selama ini hanya duduk pasif di kursi roda, ototnya lembek. Karena otot yang biasa bergerak dilembekin, seperti saya gak main tenis, gak main aerobik. Sudah berpuluh-puluh tahun, itu otot saya tuh udah kayak gini nih. Memble. Kalau saya olahraga lagi, pasti berat buat saya. Pasti sakit sekali, pasti capeknya cepat. Span of ketahanan tubuhnya pendek. Kenapa? Sebab nggak ada apa-apa, nggak ada giginya, mesti dikencengin. Itu butuh waktu. The same thing orang yang nggak pernah berdoa, nggak pernah berada di hadirat Tuhan, sekarang mesti latihan di hadirat Tuhan, not to get something, but to gain strength. Makanya dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya, orang yang nanti Tuhan. Waktu menanti bukan idle tapi kamu intertwine. Kamu kavah, kamu kelilit kayak tali rami. Diikat-ikat lagi diputerin. Itu suatu nunggu tuh kamu lagi diputerin. Waktu kamu lagi diputerin, where's my slide vision. Waktu diputerin itu terjadi waktu kamu lagi bermitra sama Roh Kudus. Oke, pada waktu kamu lagi nunggu Tuhan, dia tuh lagi memenuhi kalian, dia kayak marinating, you know, siapa yang suka masak? Itu makanan kan baru enak kalau di marinate, you know? Apa ya marinate itu? Dia apa? Marinasi. Sejak kapan marinate jadi marinasi? Kayak Mariana. Apa Ibu Lili? Direndam dulu apa itu? Sampai 2 jam biar meresap. Ungkep. Diungkep bahasa Indonesia sopannya KBBI. Kalau Ibu Lili apa bahasa Pontianaknya? Diresepin dulu gitu ya. So kalian ungkep selama 2 jam di lemari es. Pada waktu kamu masak, rasanya sudah ada di dagingnya. Nah pada waktu kamu menanti Tuhan, kamu lagi diungkep di hadirat Tuhan. Pada waktu kamu kena kuasa Roh Kudus, gak mungkin bisa sama lagi. Muncul aja dalam mimpi kamu udah knock out. Apalagi diungkep. Pasti berubah. Rasanya, bentuknya, warnanya, udah pasti berubah. Dan pada waktu kalian diungkap dengan kuasa kasih Allah, orang lain ngeliat dan orang lain mengecap. Seperti makan ikan lagi, ayam katsu ya, unik yang saya suka tuh. Katsu itu sampai tua juga banyak yang suka loh. Kenapa? Gorengan. Terus langsung MTH-nya lu copot langsung. Kalau sampai gorengan MTH lepas langsung. Itu ayam kalau dadanya mau enak diungkep dulu. Ya cuma 15 menit setengah jam, gak usah sampai 2 jam you know. Kemudian dikasih telur, kasih tepung, kasih panir ya. Panir, tepung roti. Yang ada bumbunya and then deep fried. Panas sekali minyaknya. Plus, nicely brown. Yang masak aja sampai yang motong udah gini. Udah ngilernya terus. Belum sampai ke meja makan. Sampai meja makan tinggal 1. Terpaksa goreng kedua, goreng ketiga.
Pas kita makan bersama satu keluarga, udah silakan makan. Kenapa? Udah kenyang gue. Kenyang nyobain, kenyang ngicipin, alasan ngicipin. Makanya gak ada koki langsing kurus seperti papan serikaan. Pasti ada ekses-ekses yang berat. Termasuk yang metabolismenya kenceng, pasti ada kelebihan. Kolesterol bisa tetap tinggi walaupun kau kurus kecil loh. Right? So sekarang kita katakan, sekarang sambil ngomong udah ada gambaran ya. Bahwa visi di GGA, kenapa kamu datang ke GGA, tujuannya GGA lahir adalah setiap orang yang dipanggil dipilih Tuhan akan mengalami transformation dengan bahasa aslinya di marinate in the power of love. So that you are so loved, so deeply ingrained in love that others will see Jesus in you. Nangkep gak ini? Jadi kalau kamu jelasin ke orang yang bahasa Surabayanya bilang muantep gitu loh. Cek muantep gitu loh. Cukup Jawa Timur belum? Kurang ngebahas ya? Kurang. Mesti belajar di orang Madura gue. Oke, katakan sama-sama. Transformation by partnering with the power of love for the sake of others. Katakan the power of love didemonstrasikan di Roma 5 ayat 8. Katakan sama-sama. While we were yet sinners. Yang hitam aja. While we yet sinners. Christ died for me. Ada orang mau mati buat orang yang menolak dia. Yang gak kenal dia, gak mau tahu dia. Tapi dia mau mati buat kamu. Gila gak tuh? Now that's love. Itu kasih. Oke? Dan ini semua bagi yang belum lahir baru, bagi yang hatinya belum mencari Tuhan. Kamu nyari Tuhan itu udah the power of love. Dalam kondisi normal apa? Orang mata duitan, orang sombong, orang serakah. Saya baru belajar dari Alan Fadling, dia berkata seperti ini. You know materialism? Materialism is the cause of hurried living. Kehidupan materialisme adalah akar daripada hidup terburu-buru. Because you want to possess, aku mesti punya ini, aku mesti punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Hidup mempunyai terus, lihat ke depan terus apa yang kamu mesti punya, bikin kamu tergesa-gesa. And you know what hidup tergesa-gesa is? Is the tax levied. Adalah pajak yang dikenakan oleh dunia materi. Hidup tergesa-gesa adalah pajaknya. And hurry we are hurrying. But God is still on the throne. Allah tetap ada di tahtanya. Tetap melihat matanya ke tangan dia, wajah-wajah kita. 7,6 miliar manusia. Itu total survei hari ini. Going to 8 billion people around the world. Sekalipun ditembakin di Gaza berapa banyak. Sekalipun ditembakin teroris berapa banyak oleh ISIS. But total jumlah manusia di bumi adalah coming to 8 miliar. Tidak ada satu pun dari 8 miliar itu yang rambutnya jatuh yang dia gak hitung. Now that is the while we are sinners. Sementara kami masih hidup berdosa, Allah udah mati buat kami. Nah itu adalah Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Even pada waktu kita berdosa, kita bisa ketarik, kepingin berdoa, kepingin dengar firman. Itu kalau bukan Roh Kudus yang narik siapa? Karena Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan berada bersama kita, Parakletos. Setelah kamu terima Yesus, dia akan berada di dalam kita. Setelah kita hidup berjalan sama dia, dia akan turun atas kita. He is with us, in us, upon us. Sekali lagi katakan sama-sama, Roh Kudus akan. Pertama-tama, Parakletos. Di dalam saya, meno dan upon. Oke, pakai bahasa Indonesia. Roh Kudus selalu, 1, 2, 3. Bersama kita, berdiam dalam kita, dan di atas kita. That's the relationship yang dia jamin pakai namanya, pakai darahnya, pakai kematiannya, pakai kebangkitannya. Gue jamin, I will never leave you, nor forsake you. Dari sebelum bertobat, di masa depan, I am with you. That is life abundantly. Itu baru namanya hidup berkelimpahan. Berarti Yesus di kayu salib
di salib yang kuning ini, dia udah selesaikan dosa asalmu, dosa yang kau bikin sekarang, dosa yang kau bikin masa depan, dia sudah selesaikan. Tetapi bagian kita adalah bagaimana mengambil, mengapropriate, memakai apa yang dia kelarin di Kalvari menjadi kita di masa depan. Kita di masa sekarang. That's our struggle day by day. Jelas apa tidak kalian? So kecuali kamu dimarinasi, diungkap dalam the power of love, how can you be saved, man? Bagaimana mungkin bisa hidup? Gak mungkin kamu hidup. Kalau kamu pahit, kecewa, dendam, marah, bagaimana mau hidup? Bangun pagi aja dengan nafsu. Orang yang hidup adalah orang yang berkata, I did my wrong, I sin, I'm not perfect Lord. Apapun juga, I'm going with you. Mataku tertuju padamu. Mau kepleset-pleset, mau kepipir-pipir, kau tarik lagi. Aku tetap bersamamu. Walaupun aku gak sempurna. It's okay. But you must be in the right track. Siapa right tracknya itu? Jesus. Karena dia berkata, I am the way. I am the truth. I am the life. Tidak ada satu orang pun datang ke sumber hidup kita. Our Father kecuali melalui dia. Dengan kata lain dia berkata, unless you are in me, kamu ada di dalam aku, karena aku jalannya, nothing will happen in your life. Jadi kamu gak usah bingung cari duit, cari kerjaan, so silly aku dengerin orang-orang. Dia gak punya duit, dia kurang kerjaan, kerjanya gak menentu. Dia barusan dipecat, barusan di PHK. So dia stres. Why? If you're in him, why? Karena kerjaan itu cuma suatu event. Kerja dengan posisi jabatan, punya jabatan, punya deposito is just an event. Dari mana saya bisa bilang? Asyik, waktu mami saya meninggal, seluruh tabungan dia tidak dibawa kemana-mana. So what is it then? Punya uang itu apa artinya? Padahal yang hilang dari badan mami saya is her life. Dia gak bawa baju. Sekarang satu tim mbak-mbak kita di rumah pakai seragamnya Oma. Semua dasternya Oma dipakai bertiga. Sekarang mereka pakai rok. Biasanya kerja pakai piyama. Sekarang semua pakai rok. And pakai what do you call it? Apron. Apron tapi dalamnya. Sebenarnya aku kenal deh rok ini siapa ya? Ya terang kenal loh baju mamiku kok. Baju semua yang tipis-tipis. Gak apa-apa aku malam kepanasan. Daripada tidur pakai fan masuk angin. Aku pakai baju tidurnya Oma. So dua-dua, tiga-tiga pakai baju tidurnya Oma. Serentak 3 dayang-dayang Oma. Dari takut sama rohnya Oma gentayangan. Sekarang berani pakai bajunya Oma. Isn't it cute? So saya lihat satu komunitas Oma di rumah. Betul. I mean they're just so funny. And dia masak resepnya Oma semuanya yang nanti kamu siang akan makan. Isn't it cute? Their heart is one with Oma, you know. Sekarang kalau betapa kita cute kalau kita memakai mantel jubahnya Yesus. Dan pasti Allah Bapa berkata, you guys are so cute. Udah masih kecil-kecil, badan tuwek 80 tahun, 90 tahun. Ya rohaninya masih orok, masih Oke, masih merangkak, masih teriak-teriak di mana-mana, cari perhatian orang. And terus tiap hari Allah Bapa ngeliatin kita. Because dia gak mau dipanggil Allah loh, dia mau dipanggil Bapa. And dia having fun with the kids, biarin aja dia salah. Dia having fun. Tapi kakak adik saling gigit-gigitan bukan? Saling membenar-benarkan diri, cakar-cakaran di situ, betul tidak? That's what happened in the church. Jadi kalau mau cari gereja yang sempurna, cari aja kodok sana. Jangan cari manusia, cari kodok. Oke, kalau lagi kesel di suike, atau goreng tepung, atau dibunuh sekalian. Tapi di sini nggak bisa. Kita akan perang, kita akan gigit-gigitan, kita akan gesek-gesekan, kita akan cakar-cakaran, kita akan tarik-tarikan rambut. And that's how we want to grow to love one another.
Karena kita tergantung usiamu dan usia apa rohaninya. Dan kalau kalian belajar emotionally healthy leaders, setiap minggu kamu mesti assess dirimu. Sekarang masih orok terus atau udah naik ke remaja? Atau masih anak kecil? Dari assessment pribadi, nggak usah ke apostle, nggak usah nunjukin ke saya. Do it for yourself. Sama kayak kalau kamu ngetes 16 personality for free di Google. Itu kan tergantung isinya apakah kamu, nggak mungkin dong orang pendiam, sukanya di sudut, menyendiri, sebisa mungkin duduk di belakang kolom supaya nggak kelihatan apostle Indri. Nggak mungkin orang itu pasti I. Jadi kalau dia bilang, aku udah tes 16 personality, aku INTP. Duh, buta kali lu. Aku menderita sama ENTP-nya kamu. I, gak ngomong. Emang gak bisa ngomong. Dunianya dia, aku dan diriku dan saya. Itu dapat energi di situ. Lain sama orang Semakin rame, semakin kuat kita, semakin jaya. Salah nggak salah, benar nggak benar, jaya terus. Kenapa? Banyak bolo. Nangkep nggak? Siapa yang orang kayak gitu di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi, saya mau tahu dong. Itu calon-calon pemimpin sel tuh. Yang nggak, yang I agak berat. I, kamu jadi tim aja. Kolaborasi saya. Angkat tangan, please, extrovert. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, saya butuh. Kamu jangan memandang-mandang. Kamu apa pendeta? Kurang jelas. setengah I, Orono. Nah, sekarang para core team, kamu lihat ke belakang, lihat tangan-tangannya diangkat. Oke ya, 1, 2, 3. Extrovert, angkat tangan. Orang kamu suruh diam, menderita. Hanya diam di hadapan Tuhan mampu. Diam di hadapan kamu, gue tonjok loh. Oke, angkat tangan tinggi-tinggi yang extrovert please, extrovert. Kamu gak yakin? Kalau gak yakin bikin 16 personality. Come on man, gak bayar. Orang bokeh juga bisa kenal dirinya seperti apa. Ayo, leaders, lihat. Itu leaders semua udah angkat tangan. Leaders yang sedikit sekali ya. Vivi, Tasya, siapa lagi? Majority kita adalah introvert atau kurang mengenal dirimu sendiri. I think belum kenal dirimu sendiri. That's the problem. Ini gereja kurang jelas arahnya kemana. Because you don't know who you are. Kakak saya lagi bingung dia masuk kategori apa. Anyway. Sekarang kita mau tahu bagaimana kita diungkep. Pada waktu kita diungkep dasarnya apa. Oke? Lihat kemari. Saya mestinya kelar 1 kali khotbah. Ini udah 7 kali khotbah gak kelar-kelar loh ini. Untuk membuat kamu ngerti. Because it's not easy, because it's not your life. Kalau kamu udah menghidupi daily office, day by day, mestinya gampang ngertinya. But you don't live it. Karena narsismu masih bersuara keras dibandingin suara Roh Kudus. Lihat kemari. Ini kesaksian saya pernah ceritain di sini. Di novel, Brothers K dari penulis, di dalamnya tuh ada bagian yang resonansi sama saya. Resonansi dengan buku EHL, semua isinya kejadian-kejadian mengenai karakter orang. Di situ ada pembicaraan antara seorang ayah yang sudah dipecat, udah gak kerja. Dulu dia kerja di pabrik kertas yang dia gak suka, dia benci tapi dia harus karena dia mesti dapat nafkah. Namun dia juga calon pemain nasional daripada softball di Amerika. Dan pada waktu dia main softball dan tidak ada kerjaan itu, dia disingkirin dulu, tidak masuk ke tim. Dia marah, dia dendam. Semenjak itu perkawinannya on the rock, perkawinannya gak sejahtera lagi, istrinya disalahin terus, ribut sama mertuanya. Dan suatu hari dia di mobil bersama putranya yang paling kecil, pulang dari kerjaannya dia, ngatur errand, bukan kerja di Piper Pulp lagi, dan jemput anaknya. Di mobil moodnya dia udah jelek. Dengan mood yang jelek, terus dia jelekin maminya. Mama lu tuh begini, mama lu tuh begitu, mama lu tuh begitu. Anaknya diam aja. You know he's still small boy, 12 years old. Kemudian anak ini udah gak tahan. Daya tahan 12 tahun itu beda ya sama 21 tahun atau 41 tahun.
Terus dia teriak, dia gak tahan maminya dijelekin terus sepanjang jalan pulang. Dia bilang, well at least mami membuat sesuatu yang hidup di rumah. Mami kerja keras buat kita. Mami kasih makanan di meja makan kita. Kamu gak bisa ngapa-ngapain, udah diem aja, komplain kayak begini. Kamu kayak mayat berjalan. Paling gak mami itu hidup loh, mami hidupin saya. Mami kasih pengharapan ke saya walaupun susah hidupnya. Tapi tiba-tiba dari keramaian yang gaduh itu berubah jadi suasana di mobil yang hening sekali. Karena tanpa anak kecil ini tahu, hanya ngeluarin emosinya aja. Dia pencet pressure point bapaknya. Yang bapaknya tangannya lagi megang setir, tiba-tiba lepas dari setir. Dan tekanan yang paling kuat untuk melempar bola softball masuk tonjok muka anaknya. Tiba-tiba pemandangan di dalam mobil isinya wajah kecil yang patah tulang mukanya dan darah kemana-mana. Pada waktu itu ayahnya berjumpa bukan dengan situasi kondisi masalah keluarga. No. Your circumstances, sikon kalian, situasi kalian tidak menentukan karaktermu. Hari itu di mobil dia memandang muka kecil yang berdarah itu. Dia melihat dirinya di situ. Makanya saya selalu meminta untuk kalian, kalau betul-betul melakukan daily office, do your exploration of your iceberg. Cek eksplorasi gunung es di bawah permukaanmu. Kamu tiap hari mesti bertanya, keluarin dong slide-nya. Kamu selalu mesti tiap hari bertanya, dan lihat gunung es ini harus ada di koleksi foto di handphone kamu, atau di iPad kamu, atau di komputer kamu. Ada di slide, ada di slide. Okay? Every day you need to ask yourself. Ini foto mesti ada di screenshot kalian. Every day kamu mesti bertanya pada dirimu. Siang hari sebelum tidur. Take time alone. Jangan tidur pelukan sambil pakai handphone. Gak bisa. Diam sebentar and then you ask. What am I mad about today? Hari ini saya marah tentang apa? Kalau Catherine mau tahu bagaimana saya bisa tidur, this is my practice. What am I angry about? Mad adalah marah yang budak loh. What am I mad about today? Kamu gak bisa tidur dengan marah loh. You need to know you. What am I sad about today? Apakah kemarahan itu karena kamu sedih? Sedih yang tidak pernah diadres, yang nggak pernah diperhatikan, yang nggak pernah ditinjau, nothing. Tinggal tidur ya. Tumpuk sama kesibukan, tumpuk dengan film lucu-lucu, tumpuk dengan langganan-langganan semua, Netflix segala macam. You never visit this. Lama-lama it becomes you. This is your character. What are you anxious about? Gak ada orang gak ada cemas. Semua orang punya kecemasan. Apalagi hidupmu masih narsis. Hidupmu selalu lihat keluar. Bukan lihat ke dalam. Bukan lihat ke Tuhan. Bukan lihat janji Allah. Tapi lihat orang-orang lain sudah bisa apa. Orang-orang lain bisa berhasil apa. Orang-orang lain bisa punya apa. Dan langsung kamu hidupnya kayak tertekan. Hurry. It's the root. Penyakit jiwa, penyakit hati. Yang bikin kamu hidupnya materialistik. What are you glad about? Anything that make you glad today? Kalau kamu tidak melakukan ini, dan kamu tidak tahu bahwa hidupmu, karaktermu itu dibentuk dari setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, 30, 60, 70 tahun kamu usianya. 80 tahun kamu usianya, itu adalah kumpulan. Gunung es ini adalah kumpulan 80 tahun apa yang terjadi pada kamu. Darah di muka anak itu menunjukkan apa yang ada di bawah itu. Darah dia yang ada di muka anaknya, bukan karena anaknya memencet pressure point itu. Apa yang anaknya ngomong, itu pengalaman nyata yang dialami. It's not a lie, itu bukan dusta. If you never see this, kamu gak pernah lihat dirimu, gak pernah kenal dirimu, why do you repent? Kenapa kau bertobat?
Bukankah pertobatan itu perubahan pikiran? Bagaimana mau berubah pikiran kalau kamu gak pernah merasa salah? Apakah engkau disalahin? Apa engkau salah? Doesn't matter. Kondisi gunung es itu menentukan siapa kamu. So apapun yang kau alami dalam hidup ini akan membentuk kamu menjadi a certain kind of father, a certain kind of wife, a certain kind of person, a certain kind of manager, a certain kind of pastor. Apapun yang terjadi di bawah gunung es ini akan membuat kamu menjadi a certain kind. Yesus tidak datang ke bumi untuk ngurusin bagaimana membiayai gedung mewah, tempat kumpul ibadah sekali seminggu. Bagaimana membiayai hidupnya pendeta itu untuk kehidupan misinya dia. That's not the purpose. Sebab semua yang bisa dimonetasi, dia sudah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan di properti yang kecil namanya Taman Eden. Semua kebutuhan manusia secara jasmania ada di situ. Semua kebutuhan mental, jiwa manusia, kerohanian manusia sudah ada di Taman Eden. Sebab Eden artinya Allah ada di sini. Manusia tidak jadi manusia karena banyak duitnya di tabungan. Manusia menjadi manusia because of Jesus is in you. Karena Yesus ada di dalam kamu. Dan hilang Yesusnya karena dosa. Dosa merusak sistem operasional daripada manusia. Jiwanya rusak. Semua kehidupan ini tergantung daripada rabinya kamu. Yohanes 13. Kalau kalian beli buku ini, halaman pertama sampai pasal yang kedua, nothing but iceberg. Apa yang kamu lihat di mimbar, apa yang kamu lihat di kantor, apa yang kamu lihat orang-orang yang muncul di panggung, itu cuma yang putih atas tuh. Apa yang kau lihat dalam dirimu setiap kali kau ngaca, nyukur, shaving, cuma yang putih di atas. It's only 10%. Cuman 10% dari siapa kamu. Dan itu yang 10% itu isinya adalah topengnya kamu. Isinya apa yang ku punya, apa yang ku lakukan, bagaimana apa kata orang, berapa populernya aku, berapa aku dikenal orang. Ada orang bilang, aku mau jadi gembala, aku mau jadi pastor di Bekasi sebab mereka menerima aku. You are who you are is not based on what people say about you. Panggilan gak ada urusan dengan kamu punya apa, kamu terkenal kayak apa, dengan apa yang kamu bisa raih dan kamu bisa lakukan. We are not what we do. Kita bukan apa yang kita lakukan. Mau dokter, mau main piano, mau WL, mau pemain tenis top di dunia, suatu hari mereka akan gantung raket. Suatu hari mereka akan tidak bisa lagi megang touch piano, sebab jarinya semua udah kaku, udah kena arthritis. Betul tidak? So what you do is not you. Dulu saya punya 7 perusahaan. So what man? It's not what you do. Yang penting kamu gak lakukan itu lagi. So itu bukan identitasmu dong. Right? So apapun yang kamu alami di bawah ini tergantung rabinya kamu. Yohanes 13. Yesus berkata apa? Kita mau pakai bahasanya Yesus ya. Ayat 31. Am I in the right one? Sorry. Yohanes 13 ayat 13. Kita mulai ayat 12 ya. Katakan sama-sama, 2, 3. Lihat Alkitabmu, jangan lihat layar. Lihat Alkitabmu. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Lingkari ya, ku perbuat. Yesus gak pernah ngajar pakai teori, dia buat.
Lanjut 13. 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, dia switch ya. Aku pemilik hidupmu, aku rajamu, mau cuci kakimu. Dan sebagai guru, aku ngajarin, betul apa tidak? Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan, bahasa Inggrisnya model. Suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu, wow, kapan kamu bisa berbahagia dengan apa mengenai hidup kamu? Apa yang bisa bikin kamu bahagia? Kalau kehidupan tuanmu, rajamu, gurumu menjadi kehidupan kamu. Kata guru di situ pakai huruf G besar, T besar, lambang daripada Allah. So kalau kamu pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada, pakai di kitab Matius, Markus juga ada dipakai I'm your rabbi, aku rabi. Rabi dalam kurung artinya guru. So kata guru di sini adalah rabi. Rabi itu bukan kayak Apostle Indri begini, hanya ngomong satu arah aja. Rabi itu mesti berjalan sama kamu 365 hari per tahun. Kamu makan, tidur, dengerin, nonton dia hidup setiap hari. Das rabi. Sampai kehidupannya rabi itu menjadi nyawanya kamu. Lain sama guru dosen, beda. Kamu bayar mahal-mahal ke sekolah, kamu cuma dengar pelajaran dia. Kamu gak tahu hidupnya dia ngapain. No, that's not rabi. Tapi Yesus adalah rabi di atas segala rabi. Kalau engkau mau menjadi rabi, kamu akan hidup seperti rabi itu. Nah, 33 tahun Yesus hidup di bumi, tidak pernah dia berseru, ikutilah pengajaranku. Belajar tentang pelajaranku. Teoriku luar biasa. Dengar baik-baik. Udah deh, kau percaya aja lah padaku. No, Yesus gak pernah ngomong seperti itu. Yesus hanya berkata, mari ikutlah aku. Ini bagian intro dari PowerPoint ya, Hendra. Come and follow me. Ingat ya, dia ngomong kepada tukang ikan, nelayan-nelayan, dia ngomong apa? Mereka lepaskan jalannya dan dia berkata apa? Come and follow me. Kepada wanita pelacur dia bilang apa? Come and follow me. Kepada orang kaya yang mau nguburin mayat ayahnya dulu, Yesus berkata, biar orang mati ngurusin orang mati, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, gereja, saya mau ingatkan lagi, gereja Nanjemain ini pakai mental Greka. Mental pemikiran seperti kita kuliah-kuliah di sekolah-sekolah yang kita bayar mahal-mahal itu. Itu dijelaskan sebagai pemuritan. Dan selalu di gereja itu sampai hari ini dan GGA mesti runtuhkan. Harus hilangkan pengertian ini yang salah. Di abad ini kita pakai kata pemuritan sebagai kamu dimuritin siapa? Siapa guru kamu? Oke, jadi core team, ketua, rekan ketua, spiritual parent committed dengan rajin oikos-oikos sepanjang tahun. Ini guru kamu semua. Jadi kamu kalau salah gak beres hidupnya, siapa yang muridin kamu? Nanti disalahin itu orang itu. Betul apa tidak? Right? So banyak orang yang gak mau jadi pemimpin. Kenapa? Gue mesti tanggung jawab semua 100% untuk hidupnya dia. Ada apa-apa gue minta tanggung jawab. Gak mau aku kayak begitu. Now itu kita wariskan dari tempat kita kuliah, tempat kita sekolah. Orang-orang introvert mana mau digituin. Extrovert dilawan balik kau. Tetapi kalau kita mengikuti Yohanes 13 ayat 12 sampai ayat 16, Yesus tidak lakukan itu. Sama sekali. Dia gak akan nyalain kamu loh. Dia selalu berkata, kamu lihat aku karena aku Tuhanmu.
dan gurumu. Kamu lihat teladanku. Jadi kita tidak bisa dimuridin oleh Yesus sesuai Yesaya 54 ayat 13 dan anak-anakmu akan dimuridkan oleh Allah. Baru damai sejahteramu besar di bumi. Damai sejahtera itu termasuk keuangan loh. Tidak kekurangan sama sekali. Gak takut masa depan gak ada duit loh. Because Yesus modelmu, rabimu, Tuhanmu dan hidup di dalam kamu. Gak mungkin kamu melarat. Semua orang melarat. Gak ada jati diri, pakai topeng, gak ada kaya raya, banyak uang karena topengnya. Tetap you're empty and inside, kosong di dalam kamu. You don't have life, gak ada kehidupan. Itu karena kamu tidak mengikuti teladan hidupnya rabinya. Bukan cuma cuci kakinya, bahkan kehidupannya pun diikutin. Apa yang dia mau, apa yang dia gak suka, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, diikutin total. Kenapa kalau bintang-bintang film yang menjadi terkenal bisa diikutin oleh banyak penggemar fan? I think perkataan dari Peter Scazzero benar. Untuk kalian bisa hidup mengikuti teladan Yesus dan menjadi serupa Kristus, itu betul-betul revolusi. Nggak main-main. Dan saya hanya bisa bilang sama kamu, prioritasmu apa hidup ini? Suatu hari, all of you, atau bintang tenarmu, bisa tidak ada dalam sekejap waktu. Banyak yang mati muda loh. Dan tidak jelas matinya. Atau grup yang terkenal pecah. Dan pada waktu kalian melihat mereka hidupnya pecah-pecah semua kelompoknya, you ask yourself, apakah perkawinanku juga bisa pecah? Apakah komselku juga bisa pecah? Karena kita lebih seru dengan lagu-lagu mereka daripada dengan memfokuskan pikiran dan hati kita kepada Yesus. So hidupmu berhasil apa gagalnya tergantung siapa rabi kamu. Kata rabi tidak saja berbicara tentang teori, khotbah. Yesus gak pernah khotbah, sorry to say. Saya gak tahu kenapa saya suruh khotbah melulu, capek juga loh. Yesus gak pernah khotbah. Karena dia selalu ada bersama mereka. Dia ada di tengah-tengah mereka. Bahasa Inggrisnya kayak gini. God always tabernacle among the people. Allah selalu bertabernakel di antara umatnya. Tidak pernah bait Allah itu jauh dari 12 suku Israel. Di mana ada bait Allah, 12 suku Israel. 3, 4, 4, 3 pasti bentuknya kayak salib. Shekinah glory di tengahnya. Nanti di kitab Wahyu datang Yerusalem baru, kembali Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau engkau berpikir kamu akan ke surga, no way Jose, Tuhan gak butuh kita di surga. Tuhan gak butuh kita dan Tuhan gak mau kita, udah penuh surga. Makanya dia bikin planet sendiri untuk dia, taruh kita bersama dia, tinggal di planet itu, dia bikin planet itu seperti surga. Kenapa kita gak bisa ada di surga? Karena kita pakai badan tanah. Kalau mau di surga selamanya, kamu si roh. Logikanya seperti itu simpelnya. Dan Allah gak tertarik. Kamu menjadi manusia roh di surga. Manusia rohnya mesti di bumi. Dibungkus oleh tanah. Makanya kita tidak terima Yesus nanti pas mati. Kita terima Yesus masih pakai tanah. Masih hidup pakai badan manusia. Tetapi tinggal bersama Yesus dan Yesusnya di dalam kita. Supaya setiap orang bisa melihat dan mengikuti. Ikut Yesus dengan mengikuti kamu. Persis yang Paulus katakan. Follow me as I follow Jesus. Itu adalah target utama bagaimana hidup menjadi Kristen. Tuhan gak tertarik sama kamu di surga. Surga gak ada tempat buat kamu sama sekali. Walaupun Tuhan berkata di rumah Bapakku ada mansion. But that mansion is only for temporary stay. Hanya untuk tempat tinggal orang-orang kudus yang mati sebelum waktunya Yesus balik ke bumi. Setelah itu kita semua akan hidup bersama-sama Yesus memerintah selama-lamanya. Gak ada matahari, gak ada bintang, gak ada bulan. Karena Yesusnya terang dunia akan menjadi bulan, matahari jadi bintangnya selama-lamanya. Makanya kalau beli buku, baca akhirnya, jangan baca depannya.
Kalau mau tahu orang sukses apa tidak, lihat ujungnya bagaimana dia akhiri, bukan bagaimana dia awali. It's not how you begin that matters, how you end that matters. Dan tidak ada buku yang bisa berkata, seperti Wahyu 21 dan 22, dari surga akan turun bumi yang baru, langit yang baru, dan Yerusalem baru. Dan di situ rajanya adalah Yesus anak Allah yang akan memerintah selama-lamanya. Tidak ada lagi air mata di situ. Di tengahnya ada sungai kehidupan dengan tanamannya yang berbuah tiap bulan. Baru terus. Rumputnya yang hidup dan bernyanyi. Kamu akan dibawa ke situ. That's why we are in Jesus. Gak akan ngurusin. Kamu mau ceraikan perkawinanmu, mau retakin, mau bokein dirimu, mau bangkrutin, is your choice. Itu aturan hidup kamu. Tapi saya undang kalian semua untuk ikut aturan hidupnya Yesus sebagai teladan kita. Tidak saja dia meneladani, bahkan dia pilih untuk hidup di dalam kita. Dan firman-Nya di dalam kita. Yes or no? Oleh sebab itu, orang-orang yang mempraktekkan hidup dengan teladan Yesus, slide pertama please. Namanya orang-orang yang ada di GGA, yang hidupnya praktek jalannya Yesus bersama-sama. Baik jemaat Tuhan di Jakarta, Tangerang, atau Bali. So this is the why and the how kamu bisa hidup sampai Yesus kembali tetap menjadi mempelainya. Kita kembali ke bumi yang baru, Yerusalem baru. Yang sekarang akan hancur. Yang perang-perang ini akan hancurin semuanya. Don't worry about it. Okay? Practicing the way of Jesus together. Next slide please. Dan bagaimana kita mempraktekannya? Apa yang kita praktekkan adalah misinya Tuhan Yesus bagi GGA. Ini adalah praktek jalannya Yesus bersama-sama di Indonesia. Di mana kau kerja, di mana kau tinggal, siapa keluargamu, kamu adalah jalan. Jalannya Yesus. Karena Tuhan tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa di bumi kecuali badan kita. Karena tubuh kita bait Allah, tempat roh Allah berdiam. So kalau dunia mau lihat siapa Yesus, seperti apa Yesus, dia mesti lihat ke kita semuanya. Daripada kamu tunjuk-tunjuk orang, dia begini, shut up, oke? Okay? Just see yourself. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dirimu kalau kamu tidak pernah lihat gunung esnya kamu. Gunung es mesti di print gede di kamar kamu, tempel di pintu kamu, tempel di dinding kamu. And every day you come in and you say, hai jiwa, apa yang bikin kamu ngamuk hari ini? Jangan didiemin loh. Suatu hari kamu akan mendadak, gak ada angin, gak ada hujan. Disentil sedikit, ada orang ngomong salah dikit, kamu lagi sakit hati, tiba-tiba tangan bikin kepalan dan ditonjok itu pintu, tonjok itu gypsum. Hati-hati, kamu adalah botol emosi. Emosi apa yang ada di dalam kamu? Emosi apa yang kamu tabung? Kasih atau kepahitan, amarah, dendam, kesedihan yang tidak pernah diproses? And this is our mission. Mission daripada GGA yang menjadi fondasi dari gerejanya Tuhan Yesus di GGA. So sekarang Anda semua bergabung kembali dengan misinya Tuhan Yesus. Kalian yang kembali ke GGA, kalian yang hadir kembali di GGA, kalian baru pertama kali muncul di tahun ini atau di tahun lalu, welcome to GGA. Misinya Tuhan Yesus ini di GGA dibagi-bagi dalam 3 bagian. Nomor 1, katakan sama-sama, berada bersama dengan Tuhan. Katakan dengan. Kuncinya kata DENGAN, itu kuncinya. Yang kedua, menjadi seperti Yesus karena kamu selalu bersama dengan Dia. That's why you become like Jesus. Karena dengan siapa kau berasosiasi, begitulah kamu jadinya. Betul? Gak bisa dilawan itu. 3, melakukan apa yang Yesus lakukan. Do what Jesus did. So kalau kamu tanya di GGA kamu ngapain? Atau orang gak tanya, kamu bilang di GGA kita diajarin loh. Untuk kita praktek jalannya Yesus, makanya kita mesti berada dengan Yesus. Tidak ada orang yang lebih penting. Be with Jesus. Ini adalah betul-betul hal yang paling utama dan terutama. Dan tidak ada yang ditawar. Ellen Fading di bukunya dia bertanya seperti ini. Apakah, coba lihat Lukas 12. Anda gak usah buka ya. Lukas 12 ayat 15. Yesus bertanya seperti ini.
Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, segala greed. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Oh 100%. Anda mesti nonton orang meninggal 100%. Mami saya hidupnya keberadaannya sekarang gak tergantung sama rumahnya. Gak tergantung sama mobilnya, gak tergantung sama berliannya dia yang ditinggal. Gak tergantung sama cashnya dia, nothing. Kehidupannya tergantung sama Yesusnya yang dia pegang semakin erat 5 tahun terakhir. Dengan Yesus berkata seperti itu di Lukas 12 ayat 15. Yesus sebetulnya ngomong apa Bapak Ibu sekalian? Ngomong apa? Apakah kehidupanku, kasihku, kemuliaanku tidak cukup bagi kamu? Sehingga kamu tetap berkata, enggak cukup, enggak cukup, enggak cukup. Hidupku enggak, aku kurang ini, kurang ini, kurang ini. Apakah Tuhan tidak cukup bagi kamu? Kalau Yesus menjadi segala-galanya bagi kamu, enggak mungkin ada orang tamak. That will be a good closing, isn't it? Untuk pagi hari ini mengerti. To be, next PowerPoint please. To be with Jesus is number one and utmost important one. Allah bikin manusia dari tanah mati menjadi makhluk hidup karena Allah. Dia berhembus napasnya. Yesus mengutus dua-dua muridnya karena Allah. Tanpa Allah gak bisa diutus dua-dua. Yohanes 20:21 dia hembuskan napasnya. Seperti Bapak mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Terima Roh Kudus. Dan dia berkata di Matius 28 ayat 20. Dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya dari kekal ke kekal. Kenapa? Napasnya tinggal di dalam kita. To be with Jesus adalah misi pertama yang kau mesti hidupi. This is the book. Dan saya kasih tahu ya, saya lihat berapa orang mentok. Pakai ini, nggak ada. Sekarang banyak sekali yang beli buku ini. So kita akan lanjutkan minggu depan lagi. To be with Jesus. I think saya gambarin dengan jelas why you need to be with Jesus. Sebab kalau tidak gunung es kamu mengerikan sekali dan membentuk karakter buruk di kamu. Dan hanya Yesus yang masuk ke dalam dan kau izinkan itu disentuh. Bahasanya Peter Kasirus bagus sekali. The problem daripada kerohanian yang underdeveloped. Correct, Justin? He's using the word underdeveloped. Justin yang terjemahin ini. Dan pendeta muda kita yang editing. And di final editingnya sama yang mama. Seluruhnya manusia di bumi saat ini. Rohaninya underdeveloped. Seperti undernourished. Stunting. Is beyond sakit. Mestinya 70 tahun. Tapi cuma 2 tahun usianya. Kelakuannya karakter 2 tahun. That's underdeveloped. And Peter Kasero ngomong kata gini. Kata-kata emas banyak sekali. Because itu yang Tuhan ngomong ke saya. Kenapa kok saya bisa ngajar? Karena Roh Kudus ngomong. Apa yang dia ngomong aku gak bisa lepasin. Itu udah keukir di hati saya. Itu keluar terus. And this is what he said. Majority of Christian tidak pernah mengizinkan Yesusnya menyentuh satu titik aja dari gunung es di bawah permukaan itu. You never allow Jesus to even touch your iceberg. Itu gunung es. Sama Yesus aja gak mau kebuka. Apalagi sama orang. Di ibadah sopan, manis, di mobil. Cepetan! Ayo kita udah terlambat, gue udah lapar nih. Terus istrinya air mata bercucuran. Waktu dia mesen lomakai, hakau, siomay. Yang ada cuma saus cabai juga makan deh. Gak ada nafsu sama sekali. Kalau Anda mau kawin, yang dilihat gunung esnya. Jangan dilihat puncaknya.
Gereja adalah tempat untuk menyembuhkan, mengalami kesembuhan itu. Hanya melalui contoh teladan. Tapi sisanya kamu dan Tuhan. Pendeta tidak dijamin dan tidak mau menjamin kamu berubah. But Jesus adalah jaminan kita. I don't want to carry your problem on my shoulder. Saya minta your problem serahkan ke Tuhan. Biar dia yang pikul. Bukan pendeta yang pikul. Do you understand this? And let Jesus put the joy of the Lord in your heart. Dan izinkan Yesus taruh sukacita Tuhan di hatimu. Baru kamu adalah muridnya Kristus. Yang saya sebut sebetulnya kata murid lebih cocok adalah apprentice. Orang-orang yang lagi intern sama Yesus. Dan selama kita masih di bumi, masih hidup di bumi, kita cuma intern. Gak ada orang udah nyampe. Paulus aja berkata, I don't count it as I have arrived. Aku belum nyampe loh. I'm still being transformed. Masih ditransformasi. So saya mau tanya pada kalian semuanya. Apakah transformasi yang terjadi di hidupmu akan membuat orang di dunia melihat Yesus di kamu? Atau modal kerja kamu, penjualan kamu cuma satu. Yuk ikut ke gereja sama aku yuk. Yuk ikut ke gereja sama aku. Gereja adalah organisasi yang terdaftar di pemerintah. Tapi kalau engkau ajak orang mengenal Yesus yang ada di kamu, that's a different story. So you have to write your own story. Supaya kamu bisa membuat care witness. 2 minggu ini adalah masa musim, temanya Advent. A-D-V-E-N-T. Advent artinya the welcoming of the coming. The coming of who? The coming of the King of Kings. Bagi kita yang udah lahir baru, he came. Tapi kita lagi menantikan second comingnya dia. Ada amin? Kalau Paskah namanya musim Lent. L-E-N-T. Kalau Natal namanya Advent. Dan orang yang mengikuti spiritual formation, pemuritan adalah pembentukan rohani. Tidak ada yang lain tujuan daripada kaum menjalani disiplin day by day. Melakukan spiritual formation atau pemuritan atau apprenticeship. Semua itu ujung-ujungnya cuma satu. Bapak Ibu sekalian. Cuma satu. All the discipline. Bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa Yesus. Dan He is your everything. Dialah segala-galanya. Gak ada orang bisa nyanyi seperti itu. Kalau tidak pernah being with Jesus day by day. Tundukkan kepala. Mari kita buka hati kita, buka tangan kita. Kita terima jaminan dari Tuhan sendiri sekarang. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, terima berkat ini, jaminan dari Tuhan langsung. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah Yahweh Immanuel beserta kalian mulai saat ini mempersiapkan kalian untuk masuk besok Senin sampai 21 hari kita berdoa bersama-sama, sepakat di udara, kita sepakat untuk melihat tangan Tuhan, kasih Allah dicurahkan dan bekerja di dalam setiap kita dan di setiap orang-orang yang bergaul akrab dengan kita, tapi kita tahu belum memiliki kasih itu. Bapa di surga, aku berdoa agar misi dan visimu digenapi dalam setiap pribadi umatmu dari jemaat gereja generasi apostolik baik di Bali, baik di Tangerang Selatan maupun di Kuningan Place. Aku berdoa dan semua teman-teman mereka, keluarga mereka dipenuhi dengan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang menerima berkat ini katakan amin. Salam kiri kanannya katakan God is with you. Be strong.